Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 102. Kebo Ijo itu berpaling ke arah kakaknya ketika ia mendengar kakaknya berkata, "Pergilah ke tempatmu. Tidurlah. Untuk seterusnya kau harus berhati-hati. Besok aku dan Mahisa Agni harus mengikuti aku kembali ke istana. Sepeninggalku kau jangan membuat persoalan yang dapat mempersulit kedudukanmu sendiri." Kebo Ijo tidak menyahut, tetapi ia pun tidak segera beranjak dari tempatnya. Tetapi Witantra tidak mempedulikannya lagi. Bahkan ia sendirilah yang kemudian melangkah pergi sambil berkata, "Aku pun akan tidur, supaya besok aku tidak terlambat bangun." Witantra dan Ken Arok pun segera pergi pula meninggalkan Kebo Ijo yang masih berdiri tegak di tempatnya. Mahisa Agni yang ingin beristirahat itu pun segera melangkahkan kakinya pula. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat Kebo Ijo berjalan ke arahnya. Tetapi agaknya Kebo Ijo itu tidak ingin berjalan bersamanya. Ketika melampauinya, maka terdengar ia berdesis, "Kau menjadi besar kepala mendengar pujian-pujian itu bukan, Agni? Dan kau merasa dirimu pahlawan dari keluhuran budi dengan sikapmu yang berpura-pura, agar aku tidak usah minta maaf kepadamu. Suatu ketika kau pasti akan menyesal karenanya." Tetapi Mahisa Agni tidak sempat untuk menjawab. Kebo Ijo ternyata melangkah terus dengan tergesa-gesa dan hilang di balik dinding-dinding gubuk yang bertebaran. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa dugaannya tentang anak itu keliru. Ketika Witantra menasehatinya, dilihatnya anak muda itu menundukkan kepalanya. Tetapi ternyata bukan karena pengertiannya atau penyesalannya atas kesalahannya, ia berbuat demikian semata-mata sekedar menyenangkan hati kakak seperguruannya itu. Namun agaknya justru tumbuh dendam di dalam dadanya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian hal itu tidak dihiraukannya lagi tentang dirinya sendiri. Tetapi ia justru mencemaskan hubungan Kebo Ijo dengan kuda sempana yang baru melangkah setapak demi setapak meninggalkan dunianya yang kelam. Apabila ia terbentur kepada sikap Kebo Ijo yang gila-gilaan itu, maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan dapat terjadi. Kuda sempana akan menjadi liar lagi dan terjerumus semakin dalam ke dunia yang gelap pekat. "Aku harus memberitahukannya kepada Ken Arok besok sebelum aku pergi, supaya persoalan ini mendapat perhatiannya," gumam Mahisa Agni itu kepada diri sendiri. Sesaat kemudian, maka Mahisa Agni pun telah berbaring di dalam gubuknya. Beberapa orang yang telah berada di dalamnya, telah tidur dengan nyenyaknya. Mereka ternyata masih merasa terlampau lelah sejak mereka berkelahi dengan banjir yang melanda bendungan mereka. Sedang bahaya serupa masih akan datang setiap saat apabila hujan turun di ujung sungai. Di hari berikutnya, Aku Tunggul Ametung benar-benar meninggalkan Padang Karautan bersama pengawal-pengawalnya dan Mahisa Agni. Sebelum mereka berangkat, Mahisa Agni memerlukan menyampaikan pesannya tentang kuda sempana dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena sikap Kebo Ijo. Ketika serombongan kuda yang membawa Aku Tunggul Ametung dan pengiringnya sudah berderap menjauh, maka Kebo Ijo yang berdiri di samping Ken Arok pada saat mereka melepas rombongan itu pergi, segera saja berbisik, "Aku berbangga melihat rombongan itu." Ken Arok berpaling. Sambil mengerutkan dahinya ia bertanya, "Kenapa? Bukankah mereka bermaksud menangkap Kebo Sindet, Des Kebo Ijo?" Kebo Sindet seorang diri telah berhasil menggegerkan seluruh Tumapel. Bahkan Aku Tunggul Ametung memerlukan pergi sendiri untuk menangkapnya. Ken Arok tidak menyahut. Ketika ia melayangkan pandangan matanya ia masih melihat kuda-kuda itu yang semakin jauh. Seperti noda-noda yang kehitam-hitaman bergerak-gerak di bawah langit yang biru, di atas hamparan padang rumput yang luas. Tetapi Ken Arok itu berpaling ketika mendengar Kebo Ijo tertawa pendek. "Aku adalah seorang yang luar biasa. Tetapi untuk menangkap seorang Kebo Sindet, ia terpaksa membawa sepasukan kecil prajurit-prajurit pilihan. Bahkan kau pun akan dibawanya pula." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku masih belum yakin bahwa Kebo Sindet hanya seorang diri saja. Mungkin ia mempunyai beberapa orang kawan di dalam sarangnya. Itulah sebabnya aku membawa beberapa orang prajurit bersamanya." Kebo Ijo tertawa pula. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Mungkin pula demikian.
Tetapi itu pun menggelikan. Apakah yang dapat dilakukan oleh prajurit-prajurit sandinya? Apakah mereka tidak menyelidiki lebih dahulu? Apakah dan siapakah yang akan mereka hadapi? Tentu sudah dilakukan, jawab Ken Arok. Tetapi agaknya aku kali ini tergesa-gesa. Karena desakan istrinya yang cantik itu, gumam Kebo Ijo. Ternyata gadis Panawijen itu benar-benar membahayakan aku sendiri. Ia tidak tahu bahaya yang dapat mengancam aku. Ia hanya menuruti suara perasaannya saja, agar Mahisa Agni segera dilepaskan. Tetapi ia tidak mempertimbangkan segi-segi yang lain. Sedang aku pun telah benar-benar jatuh di bawah telapak kaki perempuan itu. Heh, apakah kau pernah mendengar dongeng bahwa aku telah memasrahkan seluruh tumapel kepada Ken Dedes sesaat sebelum mereka kawin? Maksudku, pada saat aku membujuk perempuan itu untuk menjadi permaisurinya. Ah, cerita itu tidak penting bagiku. Keduanya sama saja. Warisannya akan jatuh ke tangan putra atau putri mereka bersama-sama. Bukankah sama saja? Apakah keturunannya itu akan menerima dari ayah atau ibunya? Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa. Dipandanginya bintik-bintik yang semakin lama menjadi semakin kecil di tengah-tengah padang yang luas itu. Sejenak kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia berdesis di antara suara tertawanya. Heh, apakah yang sedang kau renungkan? Ken Arok berpaling. Jawabnya. Tidak ada. Aku tidak sedang merenungkan apa-apa. Bohong. Pandangan matanya tampak mengambang terlampau jauh. Apakah kau sedang berpikir tentang hak atas tumapel yang kini telah berada di tangan Ken Dedes dengan sukarela atas kehendak aku Tunggul Ametung? Buat apa aku memikirkannya? Sudah aku katakan bahwa hal itu tidak berpengaruh apapun. Kebo Ijo tertawa semakin keras. Katanya. Apakah kau sudah pernah melihat Ken Dedes? Ken Arok mengerutkan keningnya. Apakah kau sedang mengigau? Tidak. Aku bertanya kepadamu, apakah kau sudah pernah melihat Ken Dedes? Tentu sudah. Dari dekat dan untuk waktu yang lama? Bukankah kau berada dalam kesatuan yang lain dari pengawal istana? Aku agaknya mendapat kesempatan menyaksikannya lebih dekat, gadis itu memang cantik. Sayang, aku sudah beristri kalau belum. Kebo Ijo berhenti sejenak. Dipalingkannya wajahnya. Ketika tidak ada orang yang berdiri terlampau dekat di belakangnya ia berbisik. Kalau belum, aku akan membunuh Tunggul Ametung. Aku kawini permaisuri itu. Aku akan mendapat seorang istri yang sangat cantik dan sekaligus akan mendapat keturunan yang akan memiliki tumapel. Tutup mulutmu, tiba-tiba Ken Arok membentak. Wajahnya menjadi semburat merah. Katanya kemudian. Mulutmu memang terlampau jelek Kebo Ijo. Ingat, bahwa aku dapat berbuat banyak karena aku mendengar kata-katamu itu. Aku dapat melaporkannya kepada Witantra pimpinan pengawal. Apabila perlu, maka persoalan ini dapat sampai kepada aku sendiri, dan kau tahu apakah hukumannya. Kau dapat dihukum mati karenanya. Kebo Ijo tiba-tiba tersentak. Dahinya menjadi berkerut-merut. Lalu katanya. Ah, jangan begitu. Kau sangka aku berkata bersungguh-sungguh. Aku tahu bahwa kau sekedar bergurau. Tetapi kau harus selalu ingat pesan kakak seperguruanmu. Jagalah mulutmu, supaya kau tidak digantung tanpa sebab. Dan bukankah hal itu sama sekali tidak terjadi? Aku Tunggul Ametung tidak mati terbunuh dan aku tidak mengawini istrinya. Tetapi bagaimana kalau orang menuduhmu, bahwa kau sedang merencanakannya? Dan kau dihukum karena merencanakan pembunuhan atas tuanku aku Tunggul Ametung, dengan tujuan merebut kekuasaan yang ada di tangannya dengan kekerasan. Omong kosong. Hanya orang gila yang akan menuduh aku berbuat demikian. Bukan orang gila. Kaulah yang gila. Untunglah bahwa hanya aku yang mendengar sendau guraumu yang gila ini. Kalau ada orang lain maka kemungkinannya akan dapat berbeda. Untuk seterusnya kau harus selalu ingat kepada pesan-pesan Witantra. Mulutmu akan dapat menyeretmu dalam kesulitan. Kebo Ijo tidak segera menjawab. Matanya kini menatap bintik-bintik yang telah mulai hilang di kejauhan, dibayangi oleh gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh bertebaran di padang karautan itu. Ingat Kebo Ijo, desis Ken Arok. Bukan orang gila yang menuduhmu, bahwa suatu ketika kau akan melakukannya.
Tetapi orang-orang yang justru mempunyai otak yang baik, yang mencari kesempatan dan ingin menjerumuskan kau ke dalam kesulitan. Tidak semua orang baik kepadamu atau kepadaku atau kepada siapapun. Di padang karotan ini hampir setiap orang mengenal tabiatmu. Mulutmu terlampau besar dan kau mempunyai sifat yang meledak-ledak, bahkan kadang-kadang tidak terkendali. Kau ingat apa yang kau katakan kepada Mahisa Agni semalam? Mahisa Agni, betapapun juga adalah ipar tuanku, aku Tunggul Ametung. Ingat hal itu. Kebo Ijo masih terbungkam. Namun wajahnya kini menjadi tegang. Beberapa orang yang berdiri agak jauh dari mereka, melihat wajah-wajah yang tegang itu. Tetapi mereka tidak mendengar apa yang sedang mereka percakapkan. Sejenak Ken Arok pun berdiam diri pula. Ia benar-benar menyesali sikap Kebo Ijo itu, meskipun Ken Arok sendiri meragukan penyesalan di dalam hati Kebo Ijo. Mungkin Kebo Ijo kini sedang mengumpatinya di dalam hatinya. Tetapi adalah kewajibannya untuk memberikan peringatan-peringatan kepadanya. Bahkan Ken Arok itu berkata di dalam hatinya, kalau perlu aku dapat berbuat lebih keras, justru untuk kebaikan Kebo Ijo sendiri. Ken Arok pun kini dapat menyadari mengapa Mahisa Agni memerlukan berpesan kepadanya, supaya ia mengawasi lebih banyak hubungan antara Kebo Ijo dan kuda sempana. Mereka bersama-sama berada di padang karotan dalam satu perkemahan. Mereka pasti akan sering bertemu dan bahkan berbicara. Hal-hal yang tidak dikehendaki akan dapat timbul. Sifat Kebo Ijo yang meledak-ledak dan kuda sempana yang sedang diguncang oleh keadaan, akan mudah sekali berbenturan. Sesaat kemudian tiba-tiba Ken Arok itu berkata, marilah. Kita masih mempunyai banyak pekerjaan. Bendungan itu belum selesai benar. Kita masih harus mengerjakan penyelesaiannya. Kenapa bukan Mahisa Agni yang menyelesaikan? Sahut Kebo Ijo acuh tidak acuh. Kau sudah mulai lagi, desis Ken Arok. Oh, tiba-tiba saja Kebo Ijo itu tertawa. Baiklah, marilah kita bekerja. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Terlampau sulit untuk menguasai sifat Kebo Ijo. Tetapi ia bertekad untuk sedikit demi sedikit merubah sifat itu. Ken Arok merasa sayang, bahwa hari depan Kebo Ijo akan terganggu oleh sifatnya sendiri yang kurang terkendali. Ken Arok dan Kebo Ijo itu pun segera pergi ke pekerjaan mereka, setelah mereka tidak dapat lagi melihat rombongan Aku Tunggul Ametung. Bersama-sama dengan orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel, mereka pergi ke tempat pekerjaan masing-masing. Ada yang pergi ke bendungan, kesusukan induk, parit-parit dan taman serta sendang buatan. Beberapa orang yang lain menggali parit-parit pengaman di sekitar bendungan, untuk mengurangi tekanan air apabila diperlukan. Ken Arok sendiri selalu mondar-mandir dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia berusaha untuk melihat semua segi yang sedang dikerjakan supaya tidak terjadi kesalahan, sehingga pekerjaan itu akan terpaksa diulangi. Dengan demikian mereka akan kehilangan waktu dan tenaga. Sedang Kebo Ijo pun selalu berbuat serupa. Seperti Ken Arok ia berpindah dari satu sudut ke sudut yang lain. Sebenarnya ia cukup cakap melakukan pekerjaannya. Ia mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi yang sulit baginya, adalah mengendalikan diri, menahan mulutnya dan sifat-sifatnya yang sombong. Sehingga tanggapan orang-orang Panawijen dan para prajurit kepadanya jauh berbeda dengan tanggapan mereka terhadap Ken Arok. Ki Buyut Panawijen kadang-kadang bertanya-tanya pula di dalam hatinya, apakah yang dikehendaki oleh Kebo Ijo itu sebenarnya? Tetapi orang tua itu mencoba untuk mengambil kesimpulan, bahwa sebenarnya Kebo Ijo hanya didorong oleh sifat-sifatnya yang kurang menyenangkan. Kuda sempana yang ditinggalkan di padang karotan itu, masih belum dapat segera menyesuaikan dirinya. Setiap ia melihat 2-3 orang berkumpul dan bercakap-cakap, ia selalu merasa bahwa orang itu sedang mempercakapkannya. Karena itu, maka setiap kali ia merasa cemas dan kadang-kadang menjadi bingung, meskipun setiap kali Ken Arok mencoba meletakkannya ke dalam keadaan yang sewajarnya. Setiap kali Ken Arok melihat kuda sempana duduk menyendiri. Bahkan kadang-kadang ia membenamkan diri di dalam gubuknya, sekali-sekali ia mencoba juga berkumpul dengan orang-orang Panawijen atau dengan prajurit-prajurit Tumapel atas anjuran Ken Arok, tetapi setiap kali ia merasa terasing. Oleh Ken Arok kuda sempana dibawa pula ke bendungan untuk ikut serta bekerja bersama-sama. Tetapi ia selalu diam dan seolah-olah merasa kesepian di dalam hiruk-pikuk yang ribut itu. Semakin riuh orang-orang bekerja di sekitarnya, maka ia pun merasa semakin sepi dan sendiri.
Seharusnya kau mencoba menyesuaikan dirimu, berkata Ken Arok. Kau tidak perlu menyimpan prasangka apapun. Aku dan Ki Buyut sudah memberi penjelasan tentang dirimu, dan agaknya orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel dapat menerima kau kembali di antara mereka. Kuda Sempana selalu tidak menjawab. Tetapi wajahnya yang langut, seakan-akan masih memancarkan keputusasaannya menghadapi hari depan yang baik. Lambat laun, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Mudah-mudahan ia tidak terbentur sikap Kebo Ijo. Dan ternyata sampai di hari-hari berikutnya, Kebo Ijo masih bersikap acuh tak acuh saja terhadap Kuda Sempana. Sikap itu adalah sikap yang sebaik-baiknya dilakukan. Sebab setiap perhatian yang diberikan oleh Kebo Ijo terhadap sesuatu, sudah pasti anak muda itu akan melihat pertama-tama dari segi yang kurang baik. Setelah ia terbentur pada beberapa kenyataan, barulah ia dapat berpikir. Di hari-hari berikutnya orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah tenggelam kembali ke dalam kerja yang sibuk. Mereka telah cukup beristirahat dan mereka telah mulai lagi dengan kerja mereka siang dan malam, meskipun tidak semalam penuh. Sebab pekerjaan mereka pun kini berangsur berkurang. Bendungan mereka telah mendekati penyelesaian terakhir, sehingga para prajurit sebagian terbesar telah ditarik untuk dipekerjakan di sendang buatan dan susukan induk. Beruntunglah mereka, bahwa hujan yang terlampau lebat tidak datang lagi dengan membawa banjir. Kadang-kadang air memang naik, tetapi tidak membahayakan. Beberapa hari telah lampau. Tetapi Mahisa Agni masih belum kembali ke Padang Karautan. Namun Ken Arok sama sekali tidak terlampau mengharapkannya. Ia dapat mengerti betapa kerinduan mencengkam hati Ken Dedes atasnya. Satu-satunya keluarga yang masih dapat diharapkannya. Yang selama ini telah disangkanya hilang, ternyata datang kembali. Namun, meskipun Ken Dedes menyambut kehadiran Mahisa Agni dengan tetesan air mata, tetapi tanpa diketahuinya, seorang emban tua menangis hampir pingsan di dalam biliknya karena kegembiraan yang tidak tertahankan. Emban tua yang hampir dicekik oleh keputusasaan itu, telah menemukan satu-satunya anaknya kembali. Mahisa Agni ternyata masih hidup, dan kini dapat ditemuinya, meskipun ia harus menyembunyikan semua persoalan. Tetapi itu tidak penting baginya. Yang diharapkannya siang dan malam, yang selalu diucapkannya di dalam doanya kepada Yang Maha Agung, kini telah mengembalikan Mahisa Agni itu kembali dengan selamat. Kegembiraan yang meluap itulah yang telah menahan Mahisa Agni untuk beberapa hari. Kegembiraan permaisuri ternyata melimpah kepada Aku Tunggul Ametung pula. Ia telah melupakan kejengkelan hatinya, bahwa bukan dirinya lah yang berhasil menolong Mahisa Agni. Tetapi ia bergembira ketika dilihatnya wajah permaisurinya telah menjadi cerah. Secerah matahari di langit. Dengan demikian, terasalah kini, betapa ia dapat hidup dengan senang, dan merasa dirinya dalam hubungan yang wajar dengan permaisurinya. Tetapi Mahisa Agni pada saatnya harus minta diri kepada Ken Dedes, kepada emban tua pemomong Ken Dedes dan kepada Aku Tunggul Ametung. Ia ingin segera kembali ke Padang Karautan, setelah beberapa hari menikmati tata kehidupan yang belum pernah dialami. Hidup di dalam istana dalam limpahan kesenangan yang belum pernah diimpikan. Tetapi bendungan di Padang Karautan ternyata memberinya kebahagiaan tersendiri. Bahkan Mahisa Agni merasa lebih terikat kepada bendungan itu daripada istana Tumapel yang ditaburi oleh berbagai macam kemewahan. Meskipun di Padang Karautan ia tidur di dalam gubuk yang sempit, di atas setumpuk rumput-rumput kering dan beralaskan tikar yang kasar, serta dikerumuni oleh semut dan nyamuk, namun Padang Karautan adalah dunia yang paling menyenangkan baginya, di antara kesibukan kerja dan menghijaunya tanaman yang sedang bersemi. Meskipun Ken Dedes, emban tua pemomong Ken Dedes dan Aku Tunggul Ametung mencoba menahannya, namun Mahisa Agni harus segera kembali. Ia tidak betah tinggal di dalam kemewahan selagi orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel bekerja keras memeras keringat mereka. Demikianlah, Mahisa Agni itu pun akhirnya meninggalkan istana Tumapel. Tetapi kepergiannya kali ini tidak terlampau banyak menumbuhkan kecemasan dan kebingungan. Mahisa Agni pergi dengan tujuan tertentu dan untuk suatu tugas tertentu pula. Tetapi Mahisa Agni ternyata tidak langsung pergi ke Padang Karautan. Mumpung ia berada dalam perjalanan, diperlukannya singgah ke rumah pamannya Empu Gandring. Mahisa Agni mencoba untuk mengejutkan pamannya. Ia tidak masuk lewat pintu depan, tetapi ia menyusup ke regol belakang, sehingga beberapa orang cantrik yang melihatnya menjadi terheran-heran. "Siapakah kau?" bertanya seorang cantrik.
Aku ingin menghadap Empu Gandring, jawab Mahisa Agni. Apa keperluanmu? Desis Witantra. Aku ingin memesan sebilah keris yang paling berharga dan paling bertuah dari antara segala macam keris. Ah, cantrik itu mengerutkan keningnya. Apakah kau berkata bersungguh-sungguh? Tentu. Katakanlah kepada Empu Gandring bahwa aku tamu dari Kemundungan. Cantrik itu masih saja ragu-ragu. Cepatlah. Aku segera ingin bertemu dengan Empu Gandring. Tetapi kenapa kau masuk lewat jalan yang tidak seharusnya kau lalui? Seharusnya kau masuk lewat pintu depan. Oh. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Aku tidak mengerti. Tetapi itu tidak penting. Yang penting bagiku adalah segera bertemu dengan Empu Gandring. Aku segera ingin memesannya. Cantrik itu masih ragu-ragu. Dan Mahisa Agni pun menjadi semakin mendesaknya. Cepat. Sampaikanlah kepada Empu Gandring. Empu sudah mengerti siapakah tamunya yang datang dari Kemundungan. Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam kebimbangan ia melangkah menuju ke serambi belakang untuk mencari Empu Gandring. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar suara dari batik regol halaman, justru di luar. Aku memang sudah tahu benar, siapakah tamuku dari Kemundungan. Ternyata bukan Mahisa Agni lah yang mengejutkan pamannya, tetapi justru ia sendirilah yang terkejut ketika ia berpaling ternyata dilihatnya pamannya berdiri di regol halaman memandanginya dengan tajamnya. Paman, desis Mahisa Agni. Pamannya tersenyum, katanya. Aku berbangga bahwa aku mendapat tamu dari Kemundungan. Sejenak Mahisa Agni tertegun di tempatnya. Namun sejenak kemudian segera ia melangkah dan berlutut di depan pamannya. Tetapi Empu Gandring segera memegang lengannya dan menariknya berdiri. Katanya, marilah kita masuk Agni. Dibimbingnya Mahisa Agni masuk ke ruang dalam. Kemudian mereka duduk di atas tikar pandan yang putih. Aku tidak terkejut melihat kedatanganmu Agni. Agaknya kau terlampau berangan-angan akan mengejutkan aku, sehingga kau tidak melihat aku berdiri di ujung halaman. Aku melihat kau menyusup jalan sempit ini dan menuju ke regol belakang. Aku tahu bahwa kau ingin mengejutkan aku. Ya paman, sahut Mahisa Agni sambil tersenyum. Aku memang sudah pasti bahwa kau akan terlepas dari tangan Kebo Sindet, Agni. Dari siapakah paman tahu? Apakah gurumu tidak pernah berkata bahwa aku menyusulmu ke Kemundungan dan bertemu dengan gurumu yang menunggui rawa-rawa yang berisi segala macam binatang air itu? Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Gurunya memang pernah menyinggung-nyinggungnya. Apakah gurumu sendiri yang menangani Kebo Sindet itu? Bertanya Empu Gandring. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ia menjadi ragu-ragu. Tetapi bukankah Empu Gandring itu adalah pamannya? Maka akhirnya diceritakannya apa saja yang pernah terjadi atasnya dan apa saja yang pernah dilakukannya. Gurunya dan Empu Sada bersama-sama telah mempergunakan dirinya untuk melawan Kebo Sindet dan mengalahkannya. Sehingga Kebo Sindet itu pun akhirnya terbunuh. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kau memiliki kemampuan yang luar biasa Agni. Aku menjadi iri hati terhadap kedua orang itu. Kenapa aku tidak menitipkan beberapa macam ilmu yang tidak berarti kepadamu juga? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Tetapi dengan demikian hatinya menjadi berdebar-debar. Apakah kau tergesa-gesa melakukan perjalanan pula Agni? Atau kau mempunyai kesempatan untuk tinggal di sini beberapa hari? Aku harus segera sampai ke Padang Karautan, Paman. Aku telah merindukan kerja itu. Aku mengharap kau tinggal di sini sepekan saja. Mungkin aku masih belum dapat melepaskan rinduku. Begitu? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Tetapi keningnya menjadi berkerut-merut. Ia ingin memenuhi permintaan pamannya yang pada saat-saat ia berada dalam keadaan yang sulit, telah berusaha pula untuk melindunginya, meskipun ternyata betapa tinggi ilmunya, namun ilmu itu pun terbatas pula. Kemampuan manusia tidak akan dapat mencapai suatu tingkatan di mana ia tidak dapat dibatasi lagi, sehingga pamannya itu pun ternyata tidak berhasil menyelamatkannya. Seperti Kebo Sindet pun akhirnya terkalahkan oleh orang yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Tetapi ia pun ingin segera berada di Padang Karautan pula. Di antara orang-orang Panawijen yang bekerja keras bersama-sama prajurit-prajurit Tumapel.
Namun di samping itu, ia masih mempunyai tanggungan kuda sempana. Mudah-mudahan kuda sempana tidak menjadi liar dan pergi meninggalkan padang karautan itu. Yang dicemaskannya pula adalah Kebo Ijo. Apalagi hubungan yang mungkin sangat buruk antara Kebo Ijo dan kuda sempana. Dalam keraguan-raguan itu terdengar suara pamannya. Apakah kau masih ingin menunggui bendunganmu? Perlahan-lahan Mahisa Agni mengangguk. Katanya. Iya paman. Aku ingin melihat bendungan itu diselesaikan. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu betapa keinginan itu pasti memenuhi dada Mahisa Agni. Sekian lama ia terpisah dari pekerjaan itu. Dan kini ia tinggal melihat pekerjaan itu yang sudah hampir selesai. Ya, aku mengerti Agni, desis pamannya. Kau pasti ingin berada di sana. Baiklah. Aku tidak akan menahanmu. Tetapi tersimpan di dalam diriku, keinginan untuk menyerahkan beberapa segi dari ilmuku kepadamu. Namun aku tidak tahu, apakah hal ini mungkin aku lakukan. Kenapa paman? Bertanya Mahisa Agni. Aku akan sangat berterima kasih. Dengan demikian aku akan dapat melengkapi ilmu yang ada padaku. Tiba-tiba mata Empu Gandring menjadi suram. Katanya. Ah, ilmumu sudah cukup baik Agni. Tetapi aku akan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang akan paman berikan. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya. Ya, apabila aku masih dapat melihat kau datang kemari Agni. Apabila kau kelak berkesempatan, aku akan memberikan itu kepadamu. Tentu paman. Aku akan memerlukan datang kemari. Tiba-tiba Empu Gandring menggeleng. Mungkin kau akan datang lagi kemari, tetapi getaran di dalam dadaku, seakan-akan menolak kemungkinan, bahwa kau akan dapat menerima ilmuku. Kenapa paman? Sekali lagi Empu Gandring menggeleng. Aku tidak tahu. Tetapi sekarang aku sudah tua, meskipun belum terlalu tua, Empu Gandring terdiam sejenak. Lalu. Tetapi baiklah kita tidak berbicara tentang segala macam kemungkinan yang tidak kita ketahui dengan pasti. Sekarang kau telah berada di sini. Kau akan bermalam bukan? Aku akan mempergunakan waktu yang singkat ini. Meskipun aku tidak dapat memberikan ilmu kanuragan kepadamu, karena kini sudah memiliki kemampuan melampaui aku, tetapi aku mempunyai pengetahuan yang belum kau miliki, yang aku kira dapat kau pelajari dalam waktu yang singkat. Aku adalah seorang pembuat keris, nah, kau akan dapat mempelajari, bagaimana aku membuat ramuan-ramuan bisa untuk warangan dan untuk menolaknya. Kau akan dapat mempelajari kemungkinan pengobatan dan kau dapat memperkembangkannya sendiri. Apakah kau bersedia? Tentu paman. Aku sangat berterima kasih. Semua ilmu dan pengetahuan akan sangat berarti bagiku. Baiklah. Tetapi kini kau perlu beristirahat. Nanti malam aku akan memberimu pengetahuan itu. Sekarang kau dapat menemui orang-orang yang pernah kau kenal di sini di masa kecilmu. Tetapi aku kira mereka tidak akan dapat mengenal kau lagi setelah sekian tahun kau tidak menginjak halaman rumah ini. Demikianlah maka Mahisa Agni semalam berada di rumah pamannya. Dengan bersungguh-sungguh ia mempelajari dengan cepat, mengenai ramuan-ramuan obat-obatan, bisa dan penawarnya. Meskipun ilmu itu lama sekali belum cukup tetapi Mahisa Agni akan dapat memperkembangkan sendiri. Ia akan dapat menemukan banyak bahan-bahan di padang karautan. Ular, binatang-binatang berbisa lainnya, lebah, dan kadal hijau. Tetapi juga berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, bunga-bungaan dan buah-buahan. Ketika kemudian fajar pecah di ujung timur, maka barulah Empu Gandring selesai. Dengan wajah yang lelah, orang tua itu berkata, "Apakah kau benar-benar akan pergi pagi ini?" "Ya, paman. Semalam suntuk kau tidak beristirahat. Perjalananku tidak terlampau berat. Aku dapat tidur di atas punggung kuda." Empu Gandring tersenyum. Tetapi tiba-tiba ia berdesis. "Mudah-mudahan aku masih sempat melihat kau datang kemari Agni." "Tentu paman. Aku akan datang kemari secepatnya." "Aku percaya. Tetapi mudah-mudahan kau masih dapat melihat aku berada di dalam rumah ini." "Kenapa?" Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak tahu Agni. Tetapi aku merasa bahwa sebaiknya aku segera menurunkan ilmu yang ada padaku kepada orang lain sebelum terlambat.
Aku percaya kepadamu lebih dari orang-orang lain, bahkan keluargaku sendiri. Aku akan segera datang paman. Sebelum terjadi sesuatu atas paman. Apabila bendungan itu sudah selesai, aku akan tinggal di sini beberapa lama. Aku akan menerima segala petunjuk dan ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu yang lain. Olah kajian dan segala bentuk pengetahuan. Tetapi wajah pamannya itu masih saja suram. Perlahan-lahan ia berdesah. Katanya, aku tidak tahu kenapa aku selalu diganggu oleh kegelisahan di saat-saat terakhir. Kedatanganmu memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepadaku, Agni. Sepeninggalmu aku akan menjadi gelisah lagi, meskipun sudah tidak seperti kemarin, sebelum kau datang. Mahisa Agni tidak segera menyahut. Terasa sentuhan-sentuhan halus pada pusat jantungnya, ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh pamannya. Tetapi ia melihat betapa orang tua itu dibayangi oleh kegelisahan yang sangat. Agni, terdengar suara orang tua itu dengan nada yang dalam. Kalau kelak kau tidak dapat melihatku lagi, maka usahakanlah untuk mengembangkan setitik ilmu yang aku berikan kepadamu, sekedar sebagai bekal untuk memulainya. Selama ini aku akan menyusun aksara-aksara di atas rontal, tentang ilmu pengobatan, bisa-bisa dan sedikit uraian tentang ilmu kanuragan. Pada suatu saat datanglah kau kepadaku, Agni. Aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi seandainya kau sudah tidak menemui aku lagi, dan aku tidak dapat menitipkan ilmu kanuragan itu langsung kepadamu, maka kau akan dapat menemukan rontal itu. Paman, potong Mahisa Agni. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan paman? Apakah paman sedang menunggu lawan yang menurut perhitungan paman, melampaui kemampuan paman untuk melawannya? Apabila demikian paman, maka aku akan tinggal di sini. Aku akan tinggal di sini, aku akan mencoba membantu paman, meskipun aku harus minta diri kepada Ken Arok lebih dahulu. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya, aku memang sedang diburu-buru oleh mimpi yang menegangkan urat syarafku. Tidak, Agni. Aku tidak apa-apa. Aku tidak sedang menunggu seorang musuh pun, sebab aku sampai saat ini tidak merasa punya persoalan apapun, dengan siapapun. Tetapi kenapa paman merasa gelisah? Itulah Agni, jawab pamannya. Baru sesaat ini aku sadar. Inilah keringkikan jiwaku. Inilah kelemahanku. Seharusnya aku tidak menjadi gelisah, Empu Gandring berhenti sesaat. Lalu, sudahlah. Kita tidak usah berbicara tentang diriku, kegelisahanku dan kelemahan jiwaku. Aku akan mencoba untuk menyadari setiap keadaan dengan akal. Tidak sekedar dengan perasaan saja. Meskipun demikian aku akan tetap berpesan kepadamu, Agni, seandainya kau belum datang, dan aku sudah selesai dengan rontalku, maka rontal itu akan berada di atap rumah ini, di bawah ijuk di sudut barat bagian depan. Kau mengerti? Mahisa Agni pun menjadi berdebar-debar pula karenanya. Meskipun demikian ia tidak mendesak pamannya, kenapa ia menjadi gelisah sekali. Seolah-olah ia sedang berada di dalam bahaya yang dahsyat. Tetapi pamannya itu tidak mengatakan apapun juga. Seandainya, Padang Karotan tidak mempunyai daya hisapan yang luar biasa atasnya, maka ia pasti akan mengurungkan niatnya. Ia ingin berada bersama pamannya, untuk mengurangi kegelisahan orang tua itu. Menurut pengertiannya, Empu Gandring adalah seorang yang hampir mumpuni. Seorang yang memiliki ilmu yang cukup. Ia dapat berdiri berjajar dengan Kebo Sindet, Empu Purwa, Empu Sada, Panji Bojong Santi dan yang lain-lain. Tetapi kenapa orang tua itu tiba-tiba telah dibayangi oleh kegelisahan yang sedemikian tajamnya? Sekali lagi Mahisa Agni dicengkam oleh kebimbangan. Tidak sekedar karena ia ingin menerima ilmu yang akan diberikan oleh pamannya untuk melengkapi ilmunya, tetapi ia melihat sesuatu yang tidak dimengertinya membayang di hati pamannya. Namun Padang Karotan ternyata tidak dapat dikesampingkannya. Ia merasa bahwa ia harus segera berada di antara orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel yang berada di Padang Karotan. Ia merasa wajib untuk berada di tengah-tengah kerja itu. Karena itu, alangkah berat hatinya apabila ia harus menunda lagi keberangkatannya. Aku harus mengesampingkan semua persoalan, untuk sementara, desisnya di dalam hati. Aku harus di tengah-tengah kerja itu. Dengan demikian maka betapa berat hatinya, namun akhirnya Mahisa Agni pun harus minta diri kepada pamannya. Dengan berat hati pula pamannya melepaskannya.
Ingat Agni. Kalau kau mendapat kesempatan, segeralah datang. Tetapi kalau tidak, maka ingat pula lah, bahwa aku akan menyimpannya di atas atap, di bawah susunan ijuk. Di sudut barat bagian depan dari rumah ini. Aku akan segera datang paman. Tentu. Iya, iya. Mudah-mudahan kau segera datang. Meskipun demikian aku akan berpesan kepada setiap orang di padepokanku ini, bahwa kau akan mendapat keleluasaan untuk berbuat apa saja di rumah ini. Dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasa dihadapkan pada suatu teka-teki yang tidak dapat ditembakinya, sedang agaknya Empu Gandring sendiri masih belum dapat mengetahui tebakan dari teka-tekinya itu. Ketika kemudian matahari naik di atas perbukitan, maka Mahisa Agni itu pun segera meninggalkan padepokan pamannya. Meskipun hatinya masih selalu dibayangi oleh beribu pertanyaan, namun ia tidak dapat berbuat lain daripada pergi ke padang karautan. Empu Gandring masih berdiri di regol halaman rumahnya ketika Mahisa Agni hilang di tikungan. Terasa dadanya dipenuhi oleh pergolakan perasaannya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia menjadi gelisah. Ia merasa bahwa ada kerjanya yang seolah-olah masih belum selesai. Kerja yang besar, yang justru tidak dimengertinya sendiri. Tetapi ternyata kedatangan Mahisa Agni telah memberikan ketentraman yang besar kepadanya. Ia merasakan seolah-olah ia telah mendapatkan saluran yang dipercaya. Aku harus segera mengerjakannya, desis Empu Gandring itu. Mudah-mudahan aku akan mendapat ketentraman hati. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Terasa perlahan-lahan hatinya yang bergolak itu dapat mengendap. Bahkan kemudian ia bertanya kepada diri sendiri. Kenapa aku menjadi gelisah? Inilah kelemahanku. Seharusnya aku selalu berpaling kepada Yang Maha Agung. Dengan demikian aku akan mendapat kedamaian hati. Orang tua itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika sekali lagi ia memandangi tikungan di kejauhan, maka yang dilihatnya hanyalah dinding batu yang kehitam-hitaman. Namun kehadiran Mahisa Agni ternyata meninggalkan pengaruh yang cukup besar pada diri orang tua itu. Ia merasa menemukan sebagian dari yang dicari-carinya di saat-saat terakhir, meskipun perasaan itu kurang dikenalnya sendiri, tetapi rencananya yang tiba-tiba saja tumbuh untuk menggoreskan aksara-aksara di atas rontal dan kemudian menyimpannya untuk Mahisa Agni, benar-benar telah membuatnya seolah-olah terlepas dari sebagian beban yang berat yang selama ini ditanggungkannya. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan ia melangkah melintasi halaman rumahnya. Aku harus mendapat penenangan, desisnya. Aku harus mencoba untuk melepaskan diri dari perasaan ini. Terasa jantung Empu Gandring menjadi berdebar-debar. Mudah-mudahan aku dapat mengenal getaran yang bergolak di dalam hati. Aku yakin bahwa teka-teki ini pasti mengandung arti. Empu Gandring itu mengangguk-angguk kecil. Langkahnya yang perlahan-lahan itu langsung membawanya ke sanggar pribadinya. Ia ingin menyepi sejenak, mencoba melihat ke dalam diri. Kalau waktu itu akan segera datang, apa boleh buat, gumamnya. Manusia tidak akan mampu menghindar daripadanya apabila Yang Maha Agung memang menghendakinya. Tetapi yang sebenarnya menggelisahkan Empu Gandring bukanlah perasaan yang kadang-kadang tumbuh di dalam hatinya tentang dirinya, tentang hari akhirnya. Tetapi ia harus mendapat saluran yang dapat melanjutkan kerjanya selama ini. Bukan sekedar kerja tanpa arah. Kerja yang sudah dilakukannya adalah kerja yang akan dapat berkembang terus. Untuk itu diperlukan seseorang yang dipercaya. Yang tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan justru setelah memiliki bekal ilmu yang sudah disusunnya. Aku percaya kepada Mahisa Agni, katanya kepada diri sendiri. Seandainya perasaanku ini benar, bahwa saat itu hampir datang, maka aku harus segera menyusun ilmu itu dan menggoreskannya ke atas rontal. Mudah-mudahan pada saatnya Mahisa Agni akan datang dan menemukan rontal itu. Mudah-mudahan pula ia tertarik akan isinya dan dipelajarinya. Perlahan-lahan Empu Gandring itu menutup pintu sanggarnya. Kemudian duduk tepekur, memusatkan segala macam rasa dan nalarnya dalam usahanya mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Agung. Orang tua itu ingin mendapatkan kebeningan pikiran untuk memulai dengan kerjanya, menyusun aksara-aksara di atas rontal. Sementara itu Mahisa Agni berpacu dengan lajunya, langsung menuju ke padang karautan. Perjalanan itu kini sama sekali tidak memberikan persoalan apapun kepadanya. Tidak ada apapun yang terjadi yang dapat mengganggunya.
Di Padang Karautan, kerja yang dilakukan oleh orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel menjadi semakin tipis. Bendungan itu telah hampir sampai pada penyelesaian terakhir, sedang taman yang dipesan oleh Aku Tunggul Ametung pun kini telah berbentuk pepohonan yang hijau tumbuh dengan suburnya. Sedang sendang buatan itu pun telah menampung air yang naik lewat susukan induk. Meskipun masih belum selesai seluruhnya, tetapi taman itu sudah dapat dilihat dan dinilai bahwa kerja yang telah dilakukan adalah kerja yang berat dan besar. Mahisa Agni yang telah berada di tengah-tengah kerja itu pun merasa menemukan dirinya kembali, setelah ia terpisah untuk beberapa lama dari bendungan yang direncanakannya. Bahwa ia harus mengalami masa yang pahit di dalam hidupnya, berada di dalam lingkungan iblis di Kemundungan. Namun ternyata ia dapat memetik manfaat dari keadaan itu. Justru di dalam maka yang paling pahit itu ia mendapatkan tingkat yang lebih tinggi lagi dari ilmunya. Meskipun pada saat itu ia terpaksa merendahkan diri, seolah-olah ia sudah kehilangan segala macam gairah buat masa depannya, tetapi pada saatnya ia bangkit dan menemukan kebebasannya. Beberapa kali Mahisa Agni memang merasa tersinggung oleh sikap Kebo Ijo, yang kadang-kadang benar-benar tidak terkendali. Tetapi justru lambat laun ia menjadi kebal seperti juga Ken Arok. Kata-kata Kebo Ijo, dan bahkan sikapnya, sama sekali tidak dihiraukannya, meskipun kadang-kadang ia harus masih berdesis menahan perasaannya. Sedang kuda sempana pun lambat laun dapat menemukan jalan untuk menempatkan dirinya kembali ke tengah-tengah pergaulan atas tuntunan Ken Arok dan Mahisa Agni. Meskipun kadang-kadang usaha itu terbentur pada sikap Kebo Ijo, tetapi dengan penuh minat, Ken Arok dan Mahisa Agni berusaha menghindarkan segala macam benturan-benturan yang dapat terjadi. Demikianlah, maka pada saatnya, bendungan dan taman itu pun telah siap. Dengan penuh haru, orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang sedang bertugas di padang itu menyaksikan air yang naik ke susukan induk, menyusur di sepanjang saluran itu, bercabang-cabang menyobek padang Karautan dan merambat sampai ke kotak-kotak sawah yang sudah mulai menghijau ditaburi bibit yang telah tumbuh subur. Agak jauh di ujung susukan induk itu terdapat sebuah taman yang indah. Pepohonan yang hijau subur, tumbuh-tumbuhan perdu dan bunga yang sudah mulai berkembang dengan warna yang beraneka. Sebuah sendang buatan dengan getek bambu yang terapung, bergerak-gerak di permukaan air. Di tengah-tengahnya sebuah puntuk kecil bertengger di atas tebing batu yang disusun dengan baiknya. Kemudian sebuah parit yang melepaskan air yang berlebihan, mengalir keluar dari taman itu, sekali lagi membelah padang Karautan mengaliri pategalan yang sudah menghijau pula. Disitulah nanti akan dibangun padesan yang baru, apabila pohon-pohonan sudah cukup besar. Pohon buah-buahan dan pohon-pohon pelindung yang diperlukan, telah tumbuh pula dengan suburnya. Dikelilingi oleh rumpun-rumpun bambu yang mulai berdaun. Sebagian dari padang Karautan itu kini telah benar-benar berubah bentuknya. Satu lingkungan kehidupan yang bakal hadir di tengah-tengah padang itu akan memberikan kemungkinan yang besar di hari mendatang tidak saja bagi padang Karautan, tetapi bagi Tumapel dalam keseluruhan. Ternyata harapan yang tersimpan di dalam setiap orang Panawijen kini terpenuhi. Mereka akan dapat meninggalkan pedukuhan mereka yang telah menjadi semakin kering. Titik-titik air hujan hanya akan dapat menolong sementara di musim basah. Apabila kelak musim menjadi kering, Panawijen akan menjadi semakin kuning dan gersang. Orang-orang Panawijen itu tidak akan dapat mengharap bantuan terus-menerus dari orang lain. Sekalipun dari istana Tumapel. Mereka tidak dapat hidup dengan menunggu uluran tangan belas kasihan, atau bahkan lebih daripada itu, uluran tangan dengan pamrih-pamrih tertentu yang akan dapat menjerat kehidupan mereka sendiri di hari yang akan datang. Karena itu, setiap kesempatan harus dipergunakan untuk menemukan kemungkinan hidup di atas kekuatan dan nafas sendiri. Karena itulah maka kini lahir kehidupan yang hijau di tengah-tengah padang Karautan. Orang-orang Panawijen tidak pernah melupakan uluran tangan Aku Tunggul Ametung. Tetapi uluran tangan itu telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tepat. Tidak sekedar untuk makan mereka sehari-hari, sedang untuk hari esok menunggu lagi uluran tangan berikutnya. Tetapi selama itu, mereka telah memanfaatkannya untuk membangun bendungan di padang Karautan bersama-sama dengan prajurit-prajurit Tumapel pula. Dan bendungan ini telah siap. Dengan demikian maka pada saatnya orang-orang Panawijen itu akan dapat menelan makan dan minum mereka dari hasil keringat sendiri. Apabila tanaman itu menghijau, berbunga, kemudian berbuah, maka akan segera datang musim menunai untuk yang pertama kalinya.
Apabila demikian, maka orang-orang Panawijen itu akan berdiri dengan dada tengadah dan berkata, "Kami telah berhasil bernafas dengan dada kami sendiri." Ki Buyut Panawijen yang tua itu tidak dapat menahan keharuan yang melonjak di dalam dadanya. Setitik air mata membasahi pipinya yang telah berkeriput karena umurnya. Namun meskipun demikian ia masih sempat melihat, bendungan karautan itu dapat mengaliri sawah yang telah mereka buat, masih sempat melihat tanaman yang mulai menghijau. Namun ia masih berdoa di dalam hatinya, mudah-mudahan ia masih sempat pula melihat, orang-orang Panawijen memindahkan dirinya dari daerah lama yang gersang itu ke daerah yang baru, yang hijau dan subur. "Kita harus merayakan kemenangan ini," desis Ki Buyut. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah Ki Buyut. Kita rayakan kemenangan ini. Kita sudah menaklukkan tanah yang liar dan kemudian menjinakkannya." "Bagus," teriak Kebo Ijo. "Kita potong lembu dan kerbau yang sudah tidak kita pergunakan lagi." "Ah," terdengar Mahisa Agni berdesah. Ketika ditatapnya mata Ken Arok, maka dilihatnya mata itu menyipit. Perlahan-lahan Ken Arok berkata, "Jangan Kebo Ijo. Sejak semula kita bekerja bersama-sama dengan mereka, meskipun mereka hanya binatang. Tetapi apakah kita akan sampai hati berbuat demikian? Itu adalah sifat kecengenganmu Ken Arok. Buat apalagi binatang-binatang itu bagi kita kini? Mereka hanya akan menjadi beban peliharaan saja." Ken Arok menggelengkan kepalanya. Katanya, "Apa kau sangka bahwa sawah itu akan dapat tumbuh tanamannya tanpa digarap? Nah, tugas lembu dan kerbau-kerbau itu masih panjang. Setiap musim mereka akan membantu orang-orang Panawijen mengerjakan sawahnya. Apakah lembu, kerbau, pedati-pedati dan semua peralatan ini akan kita serahkan kepada orang-orang Panawijen? Apakah harus kita bawa kembali ke Tumapel?" Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Yang menyahut kemudian adalah Mahisa Agni. "Kami akan berterima kasih atas bantuan yang sudah dan yang masih akan kami terima. Lebih-lebih lagi, apabila yang kami terima itu adalah keperluan bagi kerja kami. Alat-alat untuk menggarap sawah dan membangun pedukuhan kami. Kami akan jauh lebih berterima kasih daripada bantuan yang kami terima itu berupa kebutuhan sehari-hari saja. Kebutuhan yang akan habis kami telan dan akan habis kami pakai betapa berlimpah-limpahnya. Tetapi peralatan itu akan memberi kami nafas untuk bekerja seterusnya. Kami akan terlepas dari ketergantungan yang akan mematikan nafsu kerja kami dan anak cucu kami." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Itu adalah pikiran yang hidup dan wajar Agni. Karena itu, kita akan bergembira karena kita telah menyelesaikan pekerjaan dasar kita. Yang Maha Agung telah memperkenalkan kita melihat bendungan, susukan induk, parit-parit, sawah, taman dan sebagainya itu selesai. Tetapi ini bukan berarti bahwa kerja kita untuk selanjutnya selesai. Maka, marilah kita bersyukur, tanpa melepaskan ingatan kita kepada masa mendatang. Karena itu, biarlah binatang-binatang hidup untuk seterusnya. Kita dapat merayakan kemenangan ini tanpa apapun. Sebab kegembiraan itu ada di dalam dada kita. Kita nyatakan dengan bentuk-bentuk yang memungkinkan di padang karautan ini." Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Katanya, "Ya, kita dapat merayakan dengan 1000 macam bentuk untuk menyatakan bahwa kerja yang besar ini sudah selesai. Di antaranya, kita akan dapat tidur sepekan terus-menerus. Bangun untuk makan, kemudian tidur lagi. Begitu?" Ken Arok, Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen menarik nafas. Tetapi mereka tidak menanggapinya. Namun dengan tiba-tiba saja Ken Arok berkata, "Kita akan segera mendapat kesempatan itu. Bersukaria, untuk menyambut kemenangan ini. Setelah taman itu selesai, aku akan hadir beserta permaisurinya. Taman itu akan merupakan hadiah yang menyenangkan bagi Tuan Putri Ken Dedes yang berasal dari tengah-tengah padukuhan Panawijen. Itulah sebabnya maka taman itu harus dibangun di dekat padukuhan yang dibangun oleh orang-orang Panawijen. Kehadirannya pasti akan memberikan kegembiraan bagi kita. Kita tidak perlu menyelenggarakannya sendiri. Kita ikut saja di dalam kegembiraan itu." Kebo Ijo mendengar keterangan itu dengan dahi yang berkerut-merut. Kemudian ia berdesis perlahan. "Kapan aku akan datang ke padang karautan untuk menyerahkan tamannya kepada perempuan Panawijen itu?" Yang mendengar kata-kata Kebo Ijo itu merasakan desir yang tajam di dalam dada mereka.
Mahisa Agni, Ken Arok, Ki Buyut Panawijen dan 1-2 orang lagi. Sejenak mereka terdiam sambil mengawasi anak muda itu dengan mata yang tidak berkedip. Kebo Ijo merasa sorot beberapa pasang mata yang menyentuh wajahnya. Sejenak ia merasa canggung, namun kemudian ia bertanya. Kenapa kalian memandangi aku seperti baru pertama kali melihat? Apakah yang aneh padaku? Tiba-tiba terdengar jawab Ken Arok pendek. Mulutmu. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Kenapa mulutku? Tanpa sesadarnya tangannya meraba mulutnya. Mulutmu terlampau sulit untuk dikendalikan, sahut Ken Arok. Kenapa kau tidak dapat memilih kata-kata yang lebih baik meskipun untuk menyatakan maksud yang sama? Oh, Kebo Ijo justru tersenyum. Kalimatkulah yang salah lagi. Baiklah, aku akan memperbaikinya. Maksudku, aku ingin tahu, kapankah aku Tunggul Ametung akan menyerahkan hadiah buat permaisurinya Ken Dedes? Ken Arok sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk menjawab. Meskipun demikian ia menggeram juga. Pada saatnya kau akan melihat dan mengetahuinya. Apabila kelak tuanku aku datang bersama Tuan Putri, bertanyalah hari dan pekan. Kebo Ijo mengernyitkan alisnya, namun ia pun kemudian tertawa. Sambil melangkah pergi ia bergumam. Kau marah Ken Arok. Jangan lekas menjadi marah. Kau akan cepat menjadi tua. Lebih baik kau tertawa. Ken Arok tidak menghiraukan lagi, sedang orang-orang lain pun menjadi acuh tidak acuh pula kepada Kebo Ijo yang kemudian hilang di dalam gubuknya. Sepeninggal Kebo Ijo, barulah Ken Arok berkata kepada Ki Buyut Panawijen. Sebentar lagi aku datang dengan kebesaran seorang aku, Ki Buyut. Tidak seperti kedatangannya di saat lampau. Aku akan datang bersama permaisuri dan akan menghadiahkan taman itu. Pada saat itulah kita numpang bergembira. Supaya persiapan tidak mengecewakan, maka biarlah aku mengirimkan utusan menghadapi aku untuk menyampaikan maksud itu. Apabila aku tidak berkeberatan, nah, kita akan mendapatkan kesempatan tanpa bersusah payah membuat sendiri. Sebelum aku sendiri datang, pasti akan dikirim beberapa orang petugas, juru masak, juru taman dan orang-orang yang diperlukannya. Kita tinggal menyebut saja jumlah orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel yang berada di padang karautan ini. Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya. Berapa orang juru masak yang diperlukan untuk kepentingan itu? Di Tumapel ada ratusan juru masak yang dapat dikerahkan. Sedang di sini pun kita telah mempunyai juru masak yang cukup, meskipun bukan juru masak yang baik. Meskipun mereka hanya sekedar juru masak prajurit. Tetapi setidak-tidaknya mereka akan dapat membantu menjerang air. Ki Buyut Panawijen mengangguk-anggukan kepalanya. Ia merasa mendapat kehormatan, bahwa perhatian aku Tunggul Ametung terhadap Panawijen ternyata melampaui perhatiannya terhadap pedukuhan-pedukuhan yang lain. Dan Ki Buyut pun menyadari, bahwa hadirnya Ken Dedes di Istana Tumapel ternyata berpengaruh atas persoalan itu, meskipun Ki Buyut yang sudah cukup tua itu juga menyadari, bahwa keluarga Ken Dedes sendiri ternyata tidak sempat ikut merasa berbahagia. Bahkan hilangnya Ken Dedes telah membuat ayalnya seolah-olah menyisihkan diri dari pergaulan, dan hilang untuk selanjutnya tanpa menyatakan diri lagi di dalam lingkungan padukuhan Panawijen. Bersambung ke bab 103. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.